Ingat, subscribe dulu guys. Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan His Channel berbagi untuk negeri. Pada kesempatan kali ini His Channel akan berbagi informasi berkaitan dengan juknis resmi pengadaan ASN P3K tahun 2022 tentang mekanisme dan tahap penempatan bagi guru honor, guru non ASN, kemudian lulusan PPG dan guru swasta. Namun kembali kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menemukan video ini, silakan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan updatean informasi yang akan disampaikan di channel ini. Baik Bapak Ibu semuanya, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 349-P-2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, untuk tahapan penempatannya sendiri Bapak Ibu, sesuai dengan alur atau bagan yang disampaikan di dalam juknis dengan keterangan sebagai berikut. Mekanisme penempatan pelamar prioritas 1 dimulai dengan penempatan tenaga honorer kategori 2. Kemudian apabila tenaga honorer kategori 2 sudah ditempatkan semua dan masih ada sisa kuota penempatan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru, maka dilanjutkan dengan penempatan guru non ASN. Kemudian apabila guru non ASN sudah ditempatkan semua dan masih ada sisa kuota penempatan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru, maka akan dilanjutkan dengan penempatan lulusan PPG. Selanjutnya apabila lulusan PPG sudah ditempatkan semua dan masih ada sisa kuota penempatan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru, maka akan dilanjutkan dengan penempatan guru swasta. Nah, setelah proses penempatan pelamar prioritas 1 selesai, maka dilakukan pengumuman hasil seleksi penempatan. Apabila masih ada kuota penetapan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru, maka akan dilakukan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian untuk memenuhi kebutuhan P3K jabatan fungsional guru. Selanjutnya untuk mekanisme penempatan atau tahapan proses penempatan tenaga honorer kategori 2 sendiri, berdasarkan bagan yang disampaikan di dalam juknis tersendiri, keterangannya adalah yang pertama, pelamar tenaga honorer kategori 2 diurutkan berdasarkan nilai tertinggi hasil seleksi kompetensi pada tahun 2021. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf A, yaitu pelamar tenaga honor kategori 2 sendiri mengikuti seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Apabila pelamar tenaga honor kategori 2 memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, apabila tenaga honorer kategori 2 memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka nilai yang digunakan itu adalah nilai seleksi kompetensi 2. Selanjutnya untuk tenaga honor kategori 2 sebagaimana dimaksud, ditempatkan pada tempat tugas masing-masing apabila kuota penetapan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tersedia di tempat tugasnya. Apabila tenaga honor kategori 2 sebagaimana dimaksud tidak terdapat kuota penempatan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang lain yang tersedia kuota penetapan kebutuhannya. Selanjutnya, tenaga honor kategori 2 belum dapat ditempatkan apabila tidak terdapat kebutuhan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah yang sesuai dengan sertifikat pendidik
dan atau kualifikasi akademik yang dimilikinya. Tenaga honor kategori 2 sebagaimana dimaksud pada huruf E yang belum mendapatkan penempatan memiliki 2 nilai dari hasil seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 pada tahun 2021 dan mendapatkan kesempatan kedua untuk ditempatkan pada instansi daerah dengan menggunakan nilai seleksi kompetensi 1. Proses sebagaimana dimaksud pada huruf C sampai dengan huruf E dilakukan secara berulang sampai dengan kuota penempatan kebutuhan P3K jabatan guru sudah tidak tersedia dan atau tenaga honor kategori 2 sudah ditempatkan. Selanjutnya untuk kategori guru non-ASN di sekolah negeri Bapak Ibu. Nah, berdasarkan bagan yang disampaikan, keterangannya adalah pelamar guru non-ASN diurutkan berdasarkan nilai tertinggi hasil seleksi tahun 2021. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf A yaitu pelamar guru non-ASN mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Nah, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuannya sebagai berikut. Apabila pelamar guru non-ASN memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Apabila guru non-ASN memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka penempatan menggunakan nilai seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Guru non-ASN sebagaimana dimaksud akan ditempatkan pada tempat tugas masing-masing apabila kuota penetapan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tersedia di tempat tugasnya. Apabila tidak terdapat kuota penetapan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah dan di tempat tugasnya, maka guru non-ASN akan ditempatkan pada satuan pendidikan lain yang tersedia kuota penetapan kebutuhannya. Guru non-ASN belum dapat ditempatkan apabila tidak terdapat kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimilikinya. Selanjutnya guru non-ASN sebagaimana dimaksud pada huruf E di mana belum ada penempatan memiliki 2 nilai dari hasil seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 pada tahun 2021 dan mendapatkan kesempatan kedua untuk ditempatkan pada instansi daerah dengan menggunakan nilai seleksi kompetensi 1. Proses sebagaimana dimaksud pada huruf C sampai dengan huruf F dilakukan secara berulang hingga kuota penetapan kebutuhan P3K jabatan guru sudah tidak tersedia dan atau guru non-ASN sudah ditempatkan. Nah, apabila penempatan guru non-ASN telah selesai dan masih terdapat sisa kuota penetapan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru, maka dilanjutkan dengan penempatan bagi lulusan PPG. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya proses penempatan lulusan PPG. Nah, berdasarkan bagan yang disampaikan di dalam Juknis dengan keterangan sebagai berikut. Lulusan PPG diurutkan berdasarkan nilai tertinggi hasil seleksi tahun 2021. Selanjutnya, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud dalam hal ini lulusan PPG mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Nah, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Apabila pelamar lulusan PPG memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Atau apabila lulusan PPG memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka penempatan menggunakan nilai seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, lulusan PPG sebagaimana dimaksud pada huruf A ditempatkan pada satuan pendidikan yang tersedia kuota penetapan kebutuhannya. Apabila tidak terdapat kuota penetapan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru,
di instansi daerah yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki, maka lulusan PPG belum dapat ditempatkan. Nah, lulusan PPG yang memiliki 2 nilai dari hasil seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 pada tahun 2021 mendapatkan kesempatan kedua untuk ditempatkan pada instansi daerah dengan menggunakan nilai seleksi kompetensi 1. Prosesnya berulang sampai dengan kuota lulusan PPG sudah ditempatkan. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya yang terakhir yaitu proses penempatan guru swasta Bapak Ibu. Nah, berdasarkan bagan kriteria penempatannya sendiri, keterangannya adalah yang pertama, pelamar guru swasta diurutkan berdasarkan nilai seleksi tertinggi tahun 2021. Kemudian yang kedua, apabila pelamar guru swasta mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka hasil yang digunakan mengikuti mekanisme sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pelamar guru swasta memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, apabila guru swasta memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka penempatannya menggunakan nilai seleksi kompetensi 2. Guru swasta yang dimaksud pada poin A ditempatkan pada satuan pendidikan yang tersedia kuota penetapan kebutuhannya. Apabila tidak terdapat kebutuhan P3K jabatan fungsional guru di instansi daerahnya yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki, maka guru swasta belum dapat ditempatkan. Guru swasta yang memiliki 2 nilai dari hasil seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 pada tahun 2021 mendapatkan kesempatan kedua untuk ditempatkan pada instansi daerah dengan menggunakan nilai seleksi kompetensi 1. Nah, proses bagaimana dimaksud pada huruf C sampai dengan E akan dilakukan secara berulang hingga kuota penetapan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru atau guru swasta sudah tidak tersedia dan guru swasta sudah ditempatkan. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian informasi singkat yang bisa His Channel sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.